Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat yang jarang disinggung, padahal turunnya bersamaan dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Ayat-ayat puasa itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketika di Makkah Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 tahun dan hijrah pada usia 52 atau 53 tahun. Tidak ada puasa Ramadan di Makkah. Menurut riwayat, puasa yang saat itu diwajibkan hanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nabi pindah ke Madinah sampai pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan juga belum ada ibadah puasa. Masuk Muharram, Nabi melihat orang Yahudi puasa pada 10 Asyura. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Orang Yahudi jawab, kami puasa menghormati Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi berkata, kalau begitu umat Islam lebih berhak puasa pada Asyura. Tapi pada bulan Ramadan tahun kedua itu barulah Nabi melaksanakan puasa Ramadan, karena pada bulan Sya'bannya turunlah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, perintah puasanya pada 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau engkau sudah menyaksikan bulan, maka hendaklah engkau berpuasa. Sejak saat itulah Nabi berpuasa. Tahun kedua kira-kira usia Nabi sudah 54 tahun. Kira-kira Nabi berpuasa itu sekitar berapa kali? 7 atau berapa kali melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu, yang ingin disampaikan adalah sebenarnya pada saat bulan Sya'ban tahun kedua itu ada 2 ayat yang turun. Ternyata 2 ayat itu penting dan jarang diperhatikan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu ayat berkaitan dengan Nabi yang selalu menghadap ke langit, meminta kepada Allah agar kiblat dirubah. Karena kiblat umat Islam saat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika umat Islam sholat ke Masjidil Aqsa, orang Yahudi habis-habisan membuli Nabi Muhammad. Dia bilang apa juga itu agama Islam, agama baru, agama yang sempurna, agama yang paling lengkap. Toh kiblatnya juga masih menghadap Aqsa. Lalu apa bedanya dengan kami, kata orang Yahudi? Nabi khawatir kepada umatnya, lalu Nabi minta angkat tangan menghadap langit, ya Allah, palingkan kiblat kami ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, saking seriusnya masalah itu, dalam doa Nabi menatap langit, Nabi mengangkat tangannya. Dalam riwayat yang lain, kalau ada hal-hal besar yang diminta Nabi, itu tangannya terangkat sampai ketiaknya kelihatan, tapi ketiaknya putih. Beda dengan ketiak kita. Serius. Tapi kalau tidak serius masalahnya, itu doa cukup begini saja. Seperti orang bercermin.
Yang tak boleh doa itu tangan di bawah dada. Nah, apalagi disandarkan macam orang tak bertenaga, taruhnya di atas paha. Doa itu begini. Jadi bapak-bapak, kalau ibu nanti di rumah sholat, tinggi ibu angkat tangan begini dia berdoa. Berarti ada masalah serius. Hati-hati. Bapak harus peka apa masalah serius. Rupanya kurang mulanya. Bapak ibu sekalian, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kata Allah, sejak saat ini ya Muhammad, menghadaplah engkau ke Masjidil Haram. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah haji, sudah umroh pasti tahu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu ada dua mihrab, ini mihrab, sana mihrab. Kenapa? Disitulah sejarahnya perubahan arah kiblat. Bahkan ada salah seorang sahabat yang lagi salat menghadap Aqsa, dia belum tahu ayat sudah turun, masuklah sahabat yang lain yang sudah tahu ayat itu sudah turun, lalu dia katakan di luar, bro, ayat sudah turun, enggak lagi ngadap Aqsa, ngadap Haram. Maka dia pun merubah badannya 180 derajat, langsung menghadap ke Masjidil Haram. Kalau begitu hukum fikihnya boleh bergerak dalam sholat sepanjang diperlukan. Ini penting Bapak Ibu. Ada hal-hal sederhana tapi karena ilmu tak sampai, kacau begitu. Sholat asar itu kan sholat yang senyap. Sir, orang hanya membaca Fatihah, itu didengar oleh telinga. Masuk, selesai waladhdallin amin, berdering handphone salah satu jemaah. Lagunya dangdut koplo pantura. Entah apa-apa syair lagu. Keras pula telinganya. Orang yang punya handphone yang di kantongnya ini, dia tak paham fikih. Dibiarkannya lah berdiri sampai selesai rakaat pertama, berhenti handphone itu sebentar, berbunyi lagi, berhenti sebentar, sampai salam deringnya tak habis-habis. Akhirnya pada hari itu orang salat asar ditemani lagu dangdut koplo pantura. Bayangkan itu hebohnya salat, dia tak paham. Padahal sebenarnya santai saja. Begitu handphone berdiri, ambil, matikan, selesai. Ibu-ibu salat suka bawa tasnya taruh di depan, handphonenya taruh di depan. Namanya manusia lupa mematikannya, lupa mensilentkannya. Berdiri, jangan dibiarkan, ambil aja. Tuh, matikan. Tengok di Masjidil Haram. Ada orang sholat bawa anak, digendongnya anaknya, santai sholat. Begitu dia rukuk masih bawa anaknya, begitu sudah taruh anaknya, oh, dia sujud. Nanti berdiri, ambil lagi anaknya. Gerakan-gerakan itu masih dibenarkan. Yang tak boleh nanti begitu berdiri handphone di kantong, awak ambil itu, awak tengok, masuk WA. Baca WA pula sebentar. Nyambi. Sudah mengerjakan sesuatu di luar sholat itu. Nah, itu satu hal. Apa pesan ayat ini? Kalau ayat ini turun pada bulan Sya'ban, maka pesannya adalah kita harus senantiasa memperbaiki sholat. Kenapa memperbaiki sholat ibu bapak? Karena sholat adalah ibadah yang tak kenal masa. Ramadan itu ada masa. Puasa Ramadan hanya bulan Ramadan. Lewat Ramadan ini tahun depan awak baru puasa lagi. Haji Zulhijjah, lewat Zulhijjah tahun depan awak baru bisa haji lagi. Itu pun kalau masuk kota. Umroh tak juga bisa tiap hari, tergantung ada duit, tergantung ada kota. Tapi sholat sampai mati satu hari pun tak ada peluang untuk libur melaksanakan sholat. Tidak pernah. Ibu-ibu yang masih subuh, haid, berhenti dia sholat. Tapi begitu tak haid, balik dia lagi sholat. Tapi kalau ibu-ibu sudah menyelesaikan masa-masa seperti itu, sampai mati dia sholat. Karena itu sholat ini jangan pernah dianggap sudah selesai. Jangan pernah dianggap sholat kita sudah sempurna. Kita belajar lagi, dan ternyata ketika kita buka banyak hadis Rasulullah tentang ibadah sholat, masih banyak sholat kita yang belum tepat, karena banyak juga orang sholat karena mencontoh orang lain, bukan karena sesuatu yang dipelajari. Bapak Ibu, bukalah hadis Nabi tentang cerita rukuk dan sujud. Berapa hadis tentangnya?
Apa kata Nabi? Asu'un nas, seburuk-buruk manusia, mayyasraku min salati, orang yang mencuri di dalam salatnya. Kaifa yasraku min salati ya Rasulullah? Bagaimana mungkin orang mencuri dari salatnya? Nabi mengatakan, itulah orang yang sholat tidak meluruskan tulang belakang. Orang yang sholat tidak meluruskan tulang punggung. Jadi dia ruku tapi posisinya begini, bukan lurus. Makanya ketika ruku ini sudah harus lurus, ini pun lurus. Bagi yang tak ada masalah dengan pinggang. Kalau ada masalah dengan pinggang, udahlah mana yang paling mungkin aja lah. Sujud juga begitu. Tapi ada masalah sujud, susah orang meluruskan pinggangnya karena sajadah kita dari awal tidak didesain untuk itu. Sajadah yang bagus itu mestinya panjangnya 130 cm. Kalau 130 orang bisa lurus tulang punggung belakang. Bayangkan kalau sajadah 120, tinggi kawan itu 180. Tiap hari kena telapak kaki kawan. Dari itu dia. Makanya tak bisa lurus, bengkoklah, akhirnya beginilah dia sujud. Karena tidak bisa lurus begini. Begitu dia lurus, kaki kawan sudah sampai depan. Begitu berangkat, tak. Kawan pun rupanya sembahyang ini pintepak-tepak kagak. Ke belakang tak juga sekali. Kacau saudara. Itu pentingnya Bapak Ibu. Karena ini udah desain, kita beli sajadah ya begitu. Saya nggak tahu, tapi sebenarnya ada yang 130 segala macam. Itu satu contoh. Nah, yang kedua, ada persoalan pada sholat jamaah kita. Sholat jamaah kita, saf kita tidak pernah rapat dengan baik. Ada dua dalil. Apakah rapatnya karena ini bertemu ini, atau rapat karena berujung yasuddul qadam, bertemunya jari kaki dengan jari kaki kamu. Kalau di Mekah, imamnya tidak hanya berkata sawu sufufakum, tapi mengatakan wa yasuddul qadam, rapatkan jari kaki. Cuman awak payah cerita merapatkan jari kaki. Kalau saya termasuk orang yang penggeli. Pernah sholat tapi jadi bagus. Datang kawan tuh, sorongkan ke kakinya. Tuh, kan geli awak rasa. Awak tarik, sorongnya balik. Geli lagi. Makanya saya lebih setuju, ya ini ketemu ini harus ketemu ini. Sebenarnya ini udah ketemu. Yalah, tapi karena covid awak udah terbiasa jalan-jalan, akhirnya sholat bisa jalan. Apalagi yang ketiga, contoh sederhana, salam kita juga belum selesai. Ada berapa model orang salam? Ada model pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, dia di belakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Model kedua, imam selesai dua salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia di belakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang paling kuat dari ini? Bukan yang pertama salah, tidak. Yang paling kuat mana? Yang imam selesai dua salam, baru awak di belakang salam. Makanya kalau salat jamaah ilmunya sama, asik, karena pasti serentak. Tapi kalau ilmu tak sama itu yang payah. Awak salat jamaah, kawan awak di sebelah kanan, lain ilmunya. Ilmunya mengaduk satu salam. Imam salam, dia pun salam. Awak kan belum salam. Imam salam ke kiri, dia salam ke kiri, awak baru mulai salam ke kanan. Berjumpa Ustaz. Apa kabar? Tapi kalau ilmunya sama, Assalamualaikum warahmatullahi, sama semua itu. Assalamualaikum, sama itu. Dan coba lihat Bapak Ibu, cara kita berdiri itu tak sama. Ada yang sudah berdiri tegak, ada yang setengah, ada yang baru bangkit. Mestinya kode kita bergerak dari mana? Dari imam. Allahu Akbar. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, barnya itulah baru awak ikut. Bukan Allah kata imam, awak pun mulai bergerak. Itu masalah sholat jamaah. Padahal Nabi berkata, luruskan, rapatkan saf itu, merapikan jamaah itu, kaitannya dengan kesempurnaan sholat. Akhirnya apa? Gerakan sholat harus selalu diperbaiki. Harus selalu ditolak. Yang kedua, memahami makna batin sholat. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang sholat tapi tak paham makna batin sholat, tak ada ubahnya seperti orang yang menari, tak ada ubahnya orang yang seperti olahraga. Apa makna Allahu Akbar? Apa makna
doa iftitah, inna salatu nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita rasakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita rasakan subhana rabbil a'la. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Itu 7 permintaan kalau kita hayati keluar dari dalam dada kita. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Salat itu menjadi media komunikasi. Yang ketiga yang diperbaiki adalah suasana batin, keikhlasan kita dalam melaksanakan salat. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang kita paling banyak melaksanakan salat. Itu pula lah kesempatan untuk memperbaiki ibadah salat. Ayat kedua Al-Ahzab 56. Itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak Ibu, enggak ada ini dalilnya ini. Wa minallah wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Enggak ada dalil itu. Subhanallah ma'bud. Enggak ada dalil itu. Tapi kenapa ulama buat? Kenapa kita teriak pakai selawat? Kalau di kampung kami dulu, kampung saya Betumba, itu bilalnya ayah saya. Dia tak perlu pakai mic, meledak suaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang pun berlomba-lomba memperkuat suaranya. Wah, masjid itu tak ada yang ngantuk. Ini kadang-kadang jumpa awak bilal. Ngajak tidur. Anak muda syukur. Kalau anak muda suara tak keluar, kenapa dibuat selawat? Tapi ada juga yang mengkorting selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang 3 kali, ada yang 1 kali sih. Perbanyak. Kenapa Bapak Ibu? Kita jauh dari Nabi, masanya tempat jauh. Kita tak senantiasa bisa ziarah ke makam Nabi. Pertanyaannya, apa cara kita menghubungkan batin kita dengan Nabi? Apa bukti kita sayang dengan Nabi? Apa bukti kita cinta dengan Nabi? Apa bukti kita ini umat Nabi Muhammad? Padahal setiap kali salat syahadat tidak pernah berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi berapakah selawat kita setiap malam? Ayo Bapak Ibu, kita buktikan malam. Yang selawatnya malam lalu 500 kali, itu kan? Gak ada kan? Saya pun tidak sampai. Kalau dihitung dari Bilal, hitunglah. Kalau 3 kali 4, 12. Kalau 1 6 kali dalam semalam. Orang yang sholatnya 20 lebih banyak salawatnya. Kenapa ulama buat begitu? Inilah kesempatan bulan Ramadan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah. Sultan Mehmed II itu selawatnya 1000 kali dan dia tidak pernah tidur sebelum berselawat kepada Rasulullah. Maka ada ceritakan dan sampai sekarang ada filmnya itu di YouTube. Dia tertidur di atas meja kerjanya. Lalu ada orang yang lebih hebat selawatnya. Kenapa lebih hebat? Karena dia besok terdesak harus bayar hutangnya yang banyak, tapi dia tak punya uang bayar hutang. Dia tanya istrinya, bagaimana nasib kita besok? Mungkin abang akan dipenjara, mungkin kita tak berjumpa lagi. Kata suaminya, ingat cakap guru bang, malam ini kita berselawat. Berselawat sebanyak-banyaknya, kita minta Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Maka suami istri berselawat Bapak Ibu, tidak berhenti dalam Allah, terus berselawat. Sampai mereka pun tertidur. Dalam tidurnya lah sang suaminya ini bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sampaikan salamku dengan Mehmedku. Besok subuh dia berjalan, singkat cerita disampaikan Sultan Rasulullah mengirimkan salam kepadamu. Mendengar itu Sultan Mehmed tak tanya, engkau bohong, engkau dusta, engkau dari mana? Tidak, dia langsung menangis. Coba kau ulangi apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah memberi salam kepadamu 3 kali. Setiap itu pula dia kasih uang sebanyak-banyaknya. Dia menangis, kenapa? Dia tahu itu Nabi sedang menegurnya karena malam tadi dia lupa berselawat kepada Rasulullah. Dia pun tertidur. Bapak Ibu, selawat itu adalah menghubungkan kita dengan Nabi. Kalau kita nanti di akhirat ingin bertemu dengan Rasulullah, kalau kita di akhirat ingin berjumpa dengan Rasulullah, kalau kita di akhirat ingin bersama dengan Nabi, selawat itu harus jadi amal kita. Yang kedua, yang kita ikut sunnahnya.
Sunnah ibadah sudah kita ikut. Kita berbukanya cepat, sahurnya menjelang akhir. Kita berbuka dengan yang manis, kita tarawih, kita baca Quran, kita tadarus. Itu sunnah. Tapi tidak kalah pentingnya sunnah sosial. Saya tak usah panjang membahas ini karena masjid sudah melakukan hal baik. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Di Indonesia pada bulan Ramadan orang masih cari makan. Tapi coba ke Makkah, coba ke Madinah, makan yang cari orang, makanan yang cari orang. Belum masuk orang ke pintu mengarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, orang sudah membawa makanan untuk diambil. Betapa di sana orang semuanya menjadi dermawan. Maka kita bersyukur kalau BKM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, anak yatim, orang miskin, orang duafa, subhanallah itu hebat. Ambillah kesempatan itu, keroyok kesempatan itu bersama-sama untuk menjadikan diri kita dermawan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dua pesan ini menjadi perhatian kita. Yang pertama, Ramadan, kesempatan memperbaiki sholat sehingga sempurna, bukan hanya geraknya saja, tapi makna batinnya dan keikhlasan. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah. Lepas itu, jadilah kita semua orang-orang yang dermawan, peduli kepada anak yatim, kaum duafa dan orang miskin. Insya Allah Ramadan kita akan menjadi lebih. Amin ya Rabbal Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.